kawan. Ini adalah sebagian batu bara yang kami ambil dari Mantiung dan Rancecet, kawan-kawan. Jumpa kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi edisi 22 Desember 2020. Kembali Bang Kumis akan mencoba menggali informasi di mana telah terputus komunikasi saat demonstrasi aliansi mahasiswa dan pemuda Pandeglang Provinsi Banten yang terjadi pada tanggal 20 Desember 20 di gerbang kantor Sabandar Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Ini Bang Kumis akan mencoba menghubungi Bapak Raden Ismail, petugas lalu lintas angkutan laut UPP kelas 3 Labuan. Selamat siang Bapak Raden Ismail. Selamat siang Bang Kumis. Pak, ini Bang Kumis mohon informasi Pak, karena kemarin Bang Kumis meliputkan terjadi deadlock di saat ada acara diskusi atau lebih jelas lagi dengan para mahasiswa di ruangan Bapak pada tanggal 21 itu Pak. Mohon penjelasannya Pak, karena publik pun pengen tahu tentang informasi karena isu yang berkembang di publik bahwa terjadi deadlock dan terjadi kericuhan Pak. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sempat Bang Kumis catat adalah masalah kecelakaan kapal, Pak. Coba Bapak jelaskan tugas Bapak dalam hal kecelakaan kapal itu, Pak. Baik Bang Kumis, untuk kecelakaan kapal yang terjadi di wilayah kerja UPP kelas 3 Labuan sudah kami proses sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah kami serahkan ke kantor pusat, Pak. Nah, untuk masalah kemarin lingkungan terutama di laut, Pak, karena kemarin jelas banget para mahasiswa tuh membawa contoh bahkan jenis batu bara yang dikatakan dari daerah Rancecet, daerah Kidul, Pak. Itu sangat sulit sekali bagi Bang Kumis untuk menembus wilayah itu. Tapi mahasiswa punya bukti bahwa pencemaran terhadap lingkungan dari batu bara itu dampaknya memang katanya menjadikan satu yang benar-benar akan membahayakan. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Oke Pak, kalau untuk yang namanya pencemaran dari tumpahan muatan batu bara tongkang itu setahu kami itu ranahnya Kementerian Lingkungan Hidup dan dari DLHK Provinsi Banten. Itu sudah di tangan mereka Pak. Dan sekarang lagi diadakan yang namanya penyelesaian sengketa lingkungan Pak. Itu yang sudah kami terima infonya dari mereka Pak, dari instansi lingkungan itu. Pak Ismail, satu pertanyaan yang sangat mendasar dari tuntutan para mahasiswa kemarin, kalau nggak salah Bang Kumis mencatat tentang masalah PNBP Pak, karena diduga katanya itu masuk ke rekening pribadi staf Sabandar itu sendiri Pak. Bapak bisa menjelaskan tentang persoalan PNBP itu Pak? Oke. Akan saya jawab Pak Bang Kumis. Untuk PNBP scrapping ya, pemotongan tongkang itu kami berdasarkan surat perintah dari kementerian, yaitu di dalam izin Salpek dijelaskan bahwa petugas UPP kelas 3 Labuan untuk pengawasan pekerjaan dan pemotongan PNBP, pengamanan PNBP ya Pak ya. Nah, dalam hal ini kenapa mereka Bapak pertanyakan ke kami untuk pembayaran PNBP lewat rekening gitu Pak. Rekening pribadi Pak kan? Ya, itu. Kenapa itu lewat rekening? Mungkin ada saja yang mereka yang berhalangan untuk membayar, mereka menjaminkan PNBP
untuk pekerjaannya. Kenapa? Itu kami lakukan untuk pengamanan, Pak. Kalau mereka bekerja setelah itu kabur, kami mau siapa lagi? Kan itu. Mungkin itu dari kami. Nah, jadi berdasarkan PP 15 tahun 2016 pembayaran negara bukan pajak itu untuk kapal tongkang ada di situ semua, Pak. Jadi kami berdasarkan peraturan pemerintah itu, Pak. Dan satu lagi Pak, pertanyaan lagi nih, apakah contohnya dari pihak ketiga yang punya kewajiban PNBP tidak bisa mentransfer ke kas negara secara langsung, Pak? Bisa, Pak. Bisa untuk PNBP lain bisa. Karena cuman minta billing ke kami. Billing, sekali lagi, billing. Ya, udah billing ke minta di print di kami, dibawa mereka bayar sendiri bisa. Kan itu. Tapi untuk scrap jarang terjadi, Pak, mereka bayar sendiri. Takut dia kabur, Pak. Dia kan bisa minta billing, dia kabur nggak bayar, negara dirugikan, Pak. Kenapa? Kami pengamanan ya begitulah teknis kami. Jadi kami mensiasati, Pak, supaya pekerjaan itu ada pembayaran negara bukan pajaknya, ada PNBP-nya. Nah, mungkin lebih tajam lagi nih Pak. Nah, begitu staf Bapak atau bendahara ataupun siapapun di Sabandar yang tadi Bapak katakan adalah titipan atau jaminan, membutuhkan berapa waktu untuk sampai uang tersebut, uang titipan tersebut nyampe ke kas negara, Pak? Kalau untuk scrap itu, Pak, sampai akhir bisa, Pak, karena Pak semua tercatat. Jadi penitipan jaminan mereka itu seharusnya kalau yang mau jaminkan lebih daripada nominal itu kan, karena nanti kita hitung, Pak, atau mereka yang nambah atau kami pulangkan ke mereka. Yang namanya juga jaminan ya, itu bisa lebih, bisa kurang, tetapi tetap sesuai dengan aturan undang-undang atau ya, apa PP ya. PP 15 tahun 2016 sudah diatur semua di sana, Pak. Oke, Pak Ismail, terima kasih atas informasinya. Ya, satu lagi Pak. Nah, ini kemarin Bang Kumis juga sempat kaget gitu kan, karena ini menyangkut ada istilah tongkang bodong yang diasuransikan dan diduga disengaja ditenggelamkan agar mendapatkan satu dari asuransi, dan di situ diduga katanya Sabandar ikut terlibat dalam mengurus tentang asuransi dan perusahaan kapal sendiri. Tanggapan Bapak bagaimana, Bapak? Setahu saya pihak kami tidak pernah terlibat dalam hal ini, Pak. Kami tidak pernah terlibat dalam hal asuransi karena itu udah ranahnya owner kapal dan asuransi. Jadi setiap pelelangan kapal itu bukan ranah kami. Jadi ranahnya asuransi dan owner. Nah, kalau masalah PPID Pak, itu gimana Pak, PPID? Karena kemarin juga sempat disinggung juga itu kan Pak ya. Untuk PPID itu kewenangan pusat, Pak. Jadi bukan kewenangan kami untuk menjelaskan. Itu udah kewenangan pusat kan itu. Jadi ada yang bisa dibongkarkan atau tidak, itu pusat yang akan menjawab, gitu, Pak. Nah, lagi-lagi pertanyaan lagi, karena memang tuntutan mahasiswa ini sangat banyak Pak. Tapi Bang Kumis sempat mencatat masalah keterbukaan publik Pak, dan mereka ingin beberapa data dokumen dari Sabandar sendiri itu sebenarnya bagaimana sih yang disebut publik itu Pak, ya dalam arti keterbukaan publik itu? Oke, secara umum mungkin untuk keterbukaan publik itu sah-sah saja, Pak. Cuman ada yang bisa dibuka, ada yang tidak bisa dibuka karena menyangkut dokumen negara itu tidak bisa, Pak. Karena itu akan banyak menimbulkan permasalahan nantinya kalau sampai itu dibuka ke yang tidak berkepentingan. Yang bisa meminta ke kami adalah pihak penyidik, kejaksaan, itu dalam proses penyidikan hukum, Pak, atau perkara pengadilan. Itu juga melayangkan surat ke kami, ke kementerian dan ke kami sini. Itu tidak bisa sembarangan kita kasih, Pak, karena ya maaf aja, Pak, karena sekarang udah zamannya bisa editing ya, dia edit itu bisa dijual belikan, Pak. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Sabandar nanti yang kena, yang punya dokumen itu. Nah ini makanya kepada adik mahasiswa, ya marilah kami kemarin tuh ingin diskusi apa yang mereka minta itu ya kami siap jawab.
Tapi ya mungkin karena kemarin cuaca hujan yang memacu emosi, ya kita itu wajar-wajar saja kan itu. Ya karena kita juga manusia biasa kan itu. Gini mungkin tuntutan mereka yang saya dengar sewaktu mediasi, mereka menuntut keterbukaan masalah dokumen-dokumen keterbukaan dalam arti transparansi Pak itu ya saat ada Pak. dokumen-dokumen kapal dan dokumen-dokumen terkait dengan asuransi kecelakaan kapal. Namun saya jawab waktu itu masalah dokumen-dokumen kapal itu mungkin kita tidak bisa berikan karena harus seizin kantor pusat, karena itu merupakan dokumen negara. Itu mungkin saya Dan memang aturannya seperti itu Pak ya. Ya, aturannya memang seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya adalah di bidang fasilitas kepelabuhan Paspol ya. Jadi memang di sini kami tidak, saya secara pribadi itu tidak ada keterkaitan dengan apa yang didemokan oleh kawan-kawan lah ya. Karena itu adalah terkait dengan fasilitas pelabuhan. Fasilitas pelabuhan apa sih? Di situ ada dermaga, ada kolam. Sementara kan tahu sendiri kita juga masih kolaborasi dengan DKP gitu kan. Jadi kita tidak memiliki. Terus terkait dengan masalah yang timbul tadi, memang saya juga menyikapi beberapa kali lah. Ini alhamdulillah saya ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa itu udah 2 kali. Yang pertama Uden, itu kebetulan saya sendiri yang menemuin kawan-kawan. Kawan-kawan itu pada intinya pengen meminta data, ingin meminta data. Yang mohon maaf, kita juga sudah sampaikan ke kawan-kawan bahwa data sekecil apapun dan sebesar apapun adalah rahasia negara. Itu kan udah mutlak Ya, betul, kita semua tahu. Dan kita juga sudah sampaikan ke kawan-kawan media ataupun ke kawan-kawan dari aliansi. Silakan kawan-kawan menyurat. Nanti kita akan koresponden. Surat Anda kami terima, kami akan teruskan ke pusat. Jadi tidak dengan serta-merta sekarang dia kawan-kawan memberikan surat, terus besok atau lusa kita harus membalas surat itu yang ataupun memberi data, itu kan yang tidak bisa. Kita harus seizin dari kementerian. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Jadi mohon maaf barangkali kawan-kawan dari aliansi ataupun mahasiswa itu sedikit inilah maaf banget ya, barangkali terlalu tergesa-gesa gitu tuh Pak Bumis. Harusnya dia relax dulu, santai dulu. Ya namanya anak muda. Iya. Minimal koresponden aja dulu surat menulis. Jika ada kejanggalan ya silakan hubungi kami gitu kan. Tapi pada intinya kami rasanya ya selama ini kita masih di dalam koridor yang baik. Nah, oke. Terus gini Pak ya, dimanapun juga tadi sudah terjadi informasi tidak ada satu kesepakatan, bukan kesepakatan, tidak ada keputusan. Kalau kesepakatan istilahnya sangat singkat, ya kan? Tapi tadi Bang Tumis sebut tidak ada hasil pertanyaan sama jawaban Pak ya. Yang mudah-mudahan ini jawaban yang terjadi Pak ya. Satu pertanyaan terakhir nih Pak. Setelah terjadi deadlock antara pengusaha di sini, kemungkinan hal terjadi yang lebih besar lagi. Audiensi kemarin, ketika kemarin kita tidak ada solusi, maka lain hal kami selesaikan dengan aksi. Karena kemarin tidak ada output yang jelas dalam surat yang telah yang disampaikan oleh kawan diterima oleh kami dari pihak Sabanda. Sebelumnya kan kita pada tanggal 3 Desember melakukan pertemuan di pihak Sabanda. Begitu kira-kira. Dan kemudian pihak Sabanda meminta agar dikirim surat resmi Pak, yaitu karena kami sebelumnya minta data terkait administratif. Kita kalau menuntut semacam itu kita tetap arahnya ke pusat Pak. Karena sesuai dengan arahan pusat kita harus diarahkan ke pusat. Itu aja Pak. Nah Pak saya sendiri bagaimana? Ya kalau kami di sini Pak, selagi mereka bisa komunikasi dengan cara yang baik, sopan santun, karena mereka intelektual Pak. Ya, itu yang saya pesankan kepada mereka. Dan juga mereka orang yang intelektual, ya harusnya pakailah
gaya intelektualnya gitu. Jadi kenapa sampai tidak terjadinya kelanjutan? Ya karena dari pihak mereka yang terburu-buru ya menampakkan emosinya. Gitu. Nah itu yang kami sesal itu aja Pak. Gitu. Kami sudah mengundang mereka naik ke atas ini berarti mau ya. Gitu. Mau berdebat apa yang mereka tuduh gitu. Dan akan kami jawab sebenarnya. Begitu. Kayak kalau memang ada kata bapak tadi kalau ada aksi ya selagi itu menunggu jalur sekarang ini masalah COVID kan gitu ya, tidak boleh berdesak-desakan, nah kita pakai gitu. Mungkin itu aja kata saya. Oke, nampaknya obrolan singkat Bang Kumis berbagi dengan pihak Syahbandar, ada juga dari KPLP ya kan, dan kepelabuhanan ini akan memberikan satu pencerahan khususnya pemberitaan di warga Pandeglang dan Indonesia pada umumnya. Sampai jumpa nanti tayangan-tayangan Bang Kumis seputar informasi peristiwa Pandeglang, Banten.